hari ini mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memberikan setiap pujian bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir beribadah dalam tubuh yang sehat. Kita mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu. Ya Tuhan, dan setiap kami naikkan setiap pujian, penyembahan kami Tuhan, biar menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, biar Engkau Allah yang bertata Tuhan di tengah-tengah kami. Biar Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang layak. Haleluya Tuhan. Bapakku datang, kami ingin menyembah-Mu Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kami. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan lagi, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tuhan, maka itu kami tak akan pernah takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di belakangku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi ya Tuhan, kami mau nyanyi haleluya. Karena Kau sungguh hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Menyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi amin. Kau sungguh hebat, Kau Allah yang perkasa Tuhan, perbuatan-Mu di hidupku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Katakan, Bapakku datang. Yes Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya
bagiku Tuhan. Ada bagiku. Dan kami tak akan pernah takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat, katakan lagi, kami tak akan pernah takut Tuhan, karena Kau selalu ada bagi kami Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Haleluya Tuhan, Kau sungguh hebat Tuhan. Haleluya, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Kau sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan lagi, ku nyanyi haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan benar, Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib. Katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib. Katakan lagi, Kau sungguh hebat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, na 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 na. Ya Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Tuhan kami berada di naungan-Mu. Kau Allah yang melindungi kami, Kau Allah yang memberkati kami Tuhan, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami di tempat ini Tuhan menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, karena Kau punya Allah yang ajaib. Haleluya Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri.
Kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Kita punya Allah yang sungguh perkasa. Amin. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku arahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Katakan lagi, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenangan. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau Katakan lagi, ajaib Kau Tuhan. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Amin. Kita punya Allah yang ajaib, yang perkasa. Karena Allah kekuatan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita katakan kekuatan kita adalah Tuhan. Dan biarlah kita percaya, bahkan kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya karena Tuhan selalu hadir. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku, biarlah kami dapat di dalam-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan
bagiku. Tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil. Kata lagi, kekuatan di hidupku terdapat di dalam-Mu Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada, kata lagi, kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Dia katakan lagi, sebab aku percaya Tuhan. Aku percaya, ya Bapa, bukan karena melihat, semua karena firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah lagi, sebab aku percaya Tuhan. Aku percaya, bukan karena melihat, semua karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi Tuhan. Di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Katakan lagi, kami mau percaya Tuhan. Sebab aku percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah. Katakan lagi, sebab aku percaya. Genapi hidup kami Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu. Percaya Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa Tuhan, Kau sumber kuat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau percaya Tuhan.
Karena firman-Mu nyata, kasih-Mu nyata, cinta-Mu nyata Tuhan, menggenapi hidup kami. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu, menjadi kekuatan kami, sumber sukacita kami Tuhan, sumber damai kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar Kau Allah yang berbicara melalui firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kangen ya? Kangen nggak? Ah, masa. Saya kangen juga ya. Puji Tuhan. Dalam keadaan yang apa sih namanya? Susah, tapi ada hikmatnya, ada hikmahnya kata orangnya. Sulit, tapi ternyata hari-hari kita bisa lewati. Tahu-tahu sudah Desember lagi. Nah, siapa yang senang ikut Tuhan? Amin. Kita simak ikut Tuhan. Semua sehat ya? Amin. Saya juga puji Tuhan sehat. Ada judul tema ya. Ini tema percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ya. Tidak semudah waktu saudara baca, ngafalin, kemudian terlaksana. Tidak segampang itu. Ya. Ada subtema yang saya berikan melalui tema besar. Saya hari ini berikan judulnya 3M, supaya saudara tiap hari ingat 3M. Enggak cuma cuci tangan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. 3M. Yang pertama, mendengar, melihat, dan yang terakhir, melakukan. Mendengar, melihat, dan melakukan. Mendengar gampang, melihat apalagi, tapi melakukan itu sangat sulit. Seperti sekarang saya pakai masker ngos-ngosan saudara, tapi atas nama kesehatan jadi gini-gini sedikit nggak apa-apa ya. Benar, karena ini cukup tebal. Saya pikir ini agak tipis tapi ternyata tebal juga ya. Roma pasal 10 di situ, gak usah baca nanti di rumah, cek di rumah. Roma pasal 10 bilang bahwa iman itu timbul datang dari waktu kita mendengar firman Tuhan. Benar ya? Tetapi juga di bagian yang lain dikatakan bahwa iman itu semakin kuat, semakin teguh ketika kita melihat. Melihat apa? Di sini katanya bukan karena melihat. Melihat apa saudara? Iman itu semakin teguh, semakin kuat ketika kita melihat perbuatan-perbuatan ajaibnya di sekeliling kita. Apa coba misalnya? Saya adalah bagian dari ciptaannya yang luar biasa. Jadi waktu saya percaya, waktu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, selalu saya berpikir bahwa Tuhan itu memang ajaib. Dia tidak perlu lagi melakukan tanda-tanda heran, ya, mujizat-mujizat. Kemudian saya percaya, sebab saya adalah mujizat, saudara adalah mujizat, alam ini adalah mujizat, adalah perbuatan ajaibnya Tuhan. Umur saya sudah agak banyak, ya. Jadi nyari kerjaan susah kan? Ngelamar sana, ngelamar sini, nggak bisa. Jadi cari kerjaan sekarang tuh kerjaannya pelihara bunga. Pergi ke desa, lihat bunga, ih bagus. Bu, boleh minta nggak? Saya bawa pulang. Tuh kan? Lebih enak. Bagusnya yang pakai ini ya.
sudahlah, gak apa-apa. Nah, terus pernah dengar ya? Sekarang lagi tren, jadi saya ikut-ikutan tren. Sukulen, kaktus. Kalau kaktus itu jenis pohon tanaman hias yang berduri. Tapi ada satu lagi jenis kaktus yang daun-daunnya tebal, namanya sukulen. Ya. Dia tumbuh dari daun yang lepas. Kalau daun lepas itu dengan sempurna bisa ditanam lagi. Tiap hari saya liatin, ya. Kan penasaran ya, ini contoh ya, saya ambil, tumbuh akar, ya. Tunggu lagi 2 hari, cabut lagi. Kasihan sebetulnya pohonnya itu. Lama-lama waktu saya mau cabut, ada daun kecil. Saya bilang sama opa, kakung, Kong, emang kok Tuhan itu ajaib ya? Kenapa? Lah, lihat, daun bisa keluarkan daun. Bisa nggak bikin? Gambar bisa, ya. Tetapi menumbuhkan apa-apa yang indah di sekeliling kita, itu adalah perbuatan ajaibnya Tuhan. Amin. Jadi jangan buktikan Tuhan itu mana supaya saya percaya. Sombong banget, ya, narsis. Lihat aja sekeliling kita, bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang Dia kerjakan tanpa saudara minta, tanpa saya minta. Amin. Ya. Apalagi yang perlu, yang sudah saudara lihat, yang saudara harusnya yakin saja, percaya saja. Misalnya bagaimana kita diperlihatkan, diberitahu oleh Alkitab bagaimana Yesus lahir di kandang yang hina, betul? Kemudian Dia mati dan Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia hidup. Itu juga perbuatan yang ajaib. Untuk siapa? Untuk saya. Ya. Hari ini saya coba mengingatkan kembali kepada semua tentang definisi iman. Siapa yang ingat? Saya rasanya udah pernah berulang-ulang belajar, terutama dalam kelas baptisan air ya. Ada pelajaran ini. Ada yang ingat? Definisinya. Definisi itu apa ya? Intisari dari iman. Iman adalah, definisinya ya, ketika seseorang dengan kehendaknya sendiri, dengan sukarela, ya, jadi tanpa didorong-dorong, ya, ketika saudara mendengar firman, melihat perbuatan ajaibnya Tuhan, ya, kemudian saya dengan sukarela, dengan kehendak saya sendiri, saya menyerahkan seluruh bagian, seluruh aspek hidup saya kepada yang lebih besar, yang lebih berkuasa, ya, untuk memimpin hidup saya, untuk menguasai hidup saya. Dalam hal ini tidak ada lain selain Tuhan. Jadi saudara sukarela atas kehendaknya sendiri, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya kepadamu, saya serahkan seluruh aspek hidup saya, supaya Engkau pimpin saya, Engkau kendalikan saya. Itu artinya iman ya. Oke, jadi saudara mesti sekarang ini harus mencari tahu ya, apa sih sebenarnya iman itu, apa sih sebenarnya firman itu, apa sih sebenarnya mujizat itu. Sekarang gampang ya. Jadi bukan karena saudara percaya, bukan karena saudara melihat, tapi saudara harus melihat. Sekarang waktu saudara percaya, menyerahkan hidup kepada Tuhan, apa yang saudara nggak lihat? Saya juga melihat, belum melihat yang saya mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ya. Itu maksudnya ya. Saya belum melihat bahwa doa saya yang bagian satu ini sepertinya nggak ada tanda-tanda.
Tapi saya tetap percaya, itu maksudnya ya. Kalau saya selama ini karena sudah semakin bertambah umur, jadi kerinduan saya cuma satu, tapi saya nggak mau ngomong sini, rahasia, ya. Ya. Saya berdoa, Tuhan saya mau yang ini, tapi enggak juga enggak apa-apa. Itu iman namanya. Amin. Loh, masa percaya kok enggak dapat apa-apa? Lihat dulu Alkitab. Ya, periksa firman Tuhan. Jadi ada banyak janji Tuhan yang pasti saudara sudah tahu, banyak sekali. Tapi belum tentu saudara dapat semuanya kan? Mas saudara orang Tuhan janji begini, Tuhan janji begitu. Kapan ya? Tapi kita tetap percaya sekalipun itu tidak nyata, tidak dinyatakan kepada saya. Ya. Nah, sekarang bagiannya saudara coba tanya kepada diri sendiri. Sebenarnya saya punya iman gak sih? Apa saya benar-benar memiliki iman yang sesungguhnya? Ya. Coba periksa hati, teliti. Kalau orang bicara tentang cinta, maunya kalau namanya cinta itu semua yang enak, semua yang gampang, semua yang menyenangkan ya, semua janji ditepati. Namanya cinta, lagi pacaran. Dulu janjinya begini, maunya ditepati. Lu kok bodoh banget ya? Ada orang bilang, Tuhan saya percaya kepadamu, saya mengasihi engkau dan saya tahu engkau mengasihi saya. Jadi Tuhan, gitu ya. Buktikan dong bahwa engkau berkuasa, saya sakit nih. Sekarang Tuhan sembuhkan saya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, berarti Tuhan itu nggak sayang sama saya. Kok bodoh banget ya cara berpikir seperti itu. Itu artinya kita nggak punya iman. Bener ya? Jadi kalau kita suruh-suruh Tuhan kerjakan yang kita mau, itu bukan berarti saudara punya iman. Ceklah. Berarti kita suruh dia, bukan Tuhan suruh kita. Lydia kerjakan ini, saya bilang oke Tuhan, siap. Di sini ada yang siap bos, siap pak, siap bu, gitu ya. Tapi kita yang suruh Tuhan kerjakan yang saya mau. Tidak, itu bukan iman. Ada lagi salah satu contoh seorang yang luar biasa menurut saya, itu tentang kisah mengenai Abraham. Ya, Ibrani pasal 11. Nanti cek di rumah. Ibrani pasal 11. Dari pertama sampai akhir itu judulnya karena iman. Tuh cek terus. Karena iman Abraham itu dia mau menyerahkan anaknya satu-satunya, yang juga itu adalah janji Tuhan. Lah kok bisa sih Tuhan kayak begitu? Ya. Kalau saudara nggak ketemu bagian akhirnya, pasti saudara ikutan kasihan sama Abraham. Tapi untung ada bagian akhirnya ya. Lalu Abraham pergi naik ke gunung, bawa anak satu-satunya yang dijanjikan, suruh dipersembahkan oleh Tuhan. Umpamanya saya, kayaknya saya protes deh. Itu berarti Tuhan gak sayang sama saya. Kemarin Tuhan janji begini, sekarang kenapa begitu? Umpamanya saya pada waktu itu ya. Tapi lihat Abraham, jalan aja dia. Ikut aja. Dan waktu dia mau mengulurkan tangannya, Tuhan menurut saudara itu ajaib nggak? Tuhan itu nggak pernah terlambat loh. Ya kan? Nggak pernah. Saudara sering telat. Saya sering terlambat. Ya, sering telat janji atau ingkar janji. Paling sering.
Panji orangnya agak apa sih namanya, ketat dalam hal waktu. Kebaktian jam 9. Biasanya saya suka menggerutu kalau ini udah jam segini gitu. Jadi sebelum beliau ngomong jam segini, saya siap duluan, ya kan? Ya, tepat, nggak telat. Jadi tandanya orang ini nggak pernah terlambat. Tapi saya sering terlambat. Mungkin ada di sini, mungkin tempat lain nggak ada. Di sini banyak, terbalik ya. Ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia nggak pernah terlambat. Amin. Tinggal kita cek dulu. Saya bener nggak sih? Saya punya iman. Jadi iman itu nggak, oh iman, oh iya ya iman, percaya bukan. Ya. Jadi kerelaan saya menyerahkan seluruh aspek hidup saya. Tuhan yang kendalikan. Tiap hari harus diuji. Jadi kalau ada keinginan saya tidak terpenuhi, saya langsung oke, coret. Tuhan nggak berkenan, sudah, gitu kan? Enak. Ada seorang ibu, udah almarhum ya. Dia curhat dan dia bilang, sebenarnya Tuhan itu nggak sayang sama saya. Padahal dia ngajar sekolah minggu, ya. Dia aktif di gereja. Kenapa? Pertama, mama saya dipanggil Tuhan sakit. Kedua, bapak saya dipanggil Tuhan sakit. Kok hidup saya kayak begini ya, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Loh, piejal, kata orang Jawa. Gimana sih? Saudara ikut Tuhan mau apa? Supaya keinginan saudara dipenuhi semua, atau saudara memenuhi keinginan Tuhan? Kehendak Tuhan, pilih mana? Kalau saudara mau semua keinginan saudara terpenuhi, jangan ikut Tuhan, nanti kecewa. Tetapi kalau saudara ikut Tuhan, percaya Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, supaya saudara melakukan kehendak Tuhan, itu baru benar. Jadi saya suka kadang-kadang karena umurnya sudah banyak ya, kalau kurang enak badan gitu ya, saya doanya gini, Tuhan terima kasih buat hidup hari ini ya. Tapi saya lagi nggak enak badan, ampuni kalau saya melakukan kesalahan, melakukan dosa yang menyebabkan saya sakit. Kalau saya lalai, kalau saya kurang memperhatikan tubuh saya, Tuhan ampuni saya. Jadi saya bilang, Tuhan kalau saya udah begini sakit lagi Tuhan gitu. Dalam nama Yesus, terima kasih, Tuhan baik. Gitu. Ini berdasarkan pengalaman. Jadi sekali lagi kalau saudara ikut Tuhan, supaya keinginan saudara dipenuhi, salah besar. Kalau saudara beriman, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan, menyediakan, memenuhi segala keperluan kita menurut kehendaknya, itu baru benar. Amin. Jadi kalau ada doa yang belum terjawab, jangan tunjuk-tunjuk Tuhan. Jangan. Bagaimana melihat diri sendiri bahwa kita punya iman? Saya ada contoh yang sangat sederhana ya, di dalam Alkitab. Nanti kita akan baca bersama-sama bagian akhir. Jadi selalu iman itu, keyakinan itu menuntun kita kepada kebenaran, benar ya? Jadi waktu kita percaya, waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita, Dia menuntun kita untuk mengerti. Kalau ada peristiwa ini, maksudnya
adalah begitu, gitu ya. Jadi saya selalu melihat diri saya. Saya tidak dulu oke, benar. Saya suka lihat nih orang ini kok kayak gitu ya, bla 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 bla. Kok nggak berubah? Salah. Yang berubah harus saya. Benar ya? Alkitab menolong saya, Roh Kudus menolong saya oleh kuasa firman-Nya, ya, supaya saya koreksi. Perubahan itu harus dari saya. Kalau saya punya iman, harus saya yang berubah, bukan saudara yang berubah. Saya tidak punya hak untuk, Pak Victor, kamu dong harus berubah dong, bla bla bla. Sementara saya tetap begitu aja, ya. Contohnya apa? Tetap sombong, ya, tetap pelit, tetap apa lagi tuh? Wah, banyak sekali ya. Tetapi kita lupa melihat, saya benar gak sih? Ya, karena mengoreksi orang itu paling enak, tunjuk-tunjuk orang itu paling gampang. Tapi coba tunjuk diri saya. Itu di rumah Adinda ya, rumah Mas Bram. Itu ada keponakannya juga di situ ya. Satu kali saya perhatikan mereka Audrey dan Vanka itu berselisih. Ya, berselisih. Lalu Odi bilang, "Kakak kalau punya mainan kakak nggak mau berbagi. Kan kakak salah." Kakaknya bilang, "Aku nggak salah. Kamu yang salah," gitu ya. Ya, sekarang kamu nggak mau berbagi, kamu salah. Waktu itu aku nggak mau berbagi, tapi sekarang kamu nggak mau berbagi, jadi dua-dua salah. Mungkin kita di rumah suka gitu ya. Mas, kamu salah. Mbak, kamu juga salah gitu. Salah-salahan. Dan itu cara iblis untuk merusak iman kita kepada Tuhan. Gara-gara salah-salahan, tunjuk-tunjukkan. Ya. Jangan suka begitulah. Tahu? Oh iya. Iya ya. Oh iya ya. Oh iya. Oke. Jadi sekarang apa kata Alkitab? Bagaimana kita menguji bahwa kita benar-benar punya iman? Bagaimana orang menilai saya? Apakah saya benar-benar seorang yang beriman seperti yang saya maksudkan di atas tadi ya? Mari kita buka bersama-sama Yakobus pasal 2. Bisa di layar ya, supaya waktu saya baca saudara juga ikut baca. Kita akan membaca supaya jelas, terang. Ini adalah bagian akhir dari renungan saya pagi hari ini. Yakobus pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat 24. Kayaknya panjang tapi pendek ini, ya. Nafas dulu. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 24. Demikian kata firman Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman
dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Barang siapa menuruti hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia juga yang mengatakan jangan membunuh. Jadi kalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya mau minta tolong salah satu orang baca selanjutnya, ada di depan ya. Atau kita baca bareng-bareng supaya kalau saya ngos-ngosan jalan terus bacanya ya. 2, 3. Tetapi engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setantan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita, karena perbuatan-perbuatannya, ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama perbuatan-perbuatan, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada maka Allah. Amin. Jadi jika kamu melihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman saja. Amin. Jadi punya iman, mendengar, melihat, dan lakukan. Bisa, kalau mau. Saya bisa. Kok bisa? Iya, kita punya penolong yang luar biasa. Yang saya nggak bisa jadi bisa, karena Dia yang menolong saya, Roh Kudus. Ya, pelajaran hari Selasa yang lalu itu bagus banget. Rugi saudara kalau nggak ikut. Ya, bagaimana Roh Kudus itu mengerjakan pekerjaannya di dalam kita. Salah satunya ini. Jadi Abraham karena perbuatan imannya, maka dia dianggap benar sama Tuhan. Jadi kalau cuma iman doang, kosong bunyinya nyaring. Ya. Nggak ada gunanya. Ya. Jadi percaya
Memang bukan melihat, maksudnya bukan melihat yang kita mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tetapi melihat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu maksudnya ya. Bukan melihat saya mau ini, Tuhan kerjakan. Oke, Tuhan itu memang luar biasa. Jadi mari saudara periksa. Kalau saya punya iman, tidak harus selalu yang saya mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya lalu saya kecewa. Tetapi kalau saya punya iman, saya harus mengerjakan yang Tuhan punya mau sekalipun saya tidak menyukainya. Itu iman. Amin. Dan kita senang mengikutinya. Haleluya. Puji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Mungkin bukan saudara yang mengalami, tapi mungkin anak cucu yang alami. Seperti yang saudara doakan. Amin. Gak apa-apa, memang Alkitab bilang gitu kok. Tokoh-tokoh kita gak melihat doa mereka dijawab, tetapi kita yang menikmati doa-doa mereka karena iman, karena percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena setiap kali oleh firman-Mu Engkau yang mengoreksi hidup kami, dan oleh Roh Kudus yang menolong kami, di dalam hati kami, di dalam hidup kami juga menolong supaya kami belajar untuk mengoreksi diri kami sendiri, untuk kami taat kepada firman Tuhan. Kami bukan saja pendengar-pendengar, kami bukan saja penonton-penonton, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman. Kami tunduk kepada kuasa firman-Mu dan kami percaya janji-Mu kekal selama-lamanya. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati mereka semua. Tolong mereka semua untuk tetap setia dan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan apapun yang harus mereka lalui dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tolongin Alkitab. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan dana Natal kepada panitia Natal. Puji Tuhan, dana yang dikumpulkan Tuhan cukupkan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang masih ingin membantu panitia Natal, saya rasa panitia Natal dengan senang hati bisa menerimanya. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara kita akan ada ibadah Natal tanggal 25. Hanya saja kami tidak bisa mengundang Bapak Ibu Saudara mungkin yang menyaksikan video ini. Kami tidak bisa mengundang karena terbatas dengan protokol kesehatan. Jadi usia di bawah 12 tahun, di atas 60 tahun, mohon maaf karena ada protokol kesehatan, jadi kami batasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang biasa membawa anak-anak ke gereja, mohon maaf tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Dan Bapak Ibu Saudara yang berusia 60 tahun ke atas, mohon maaf tidak bisa ikut bersama-sama dengan kami. Tetapi kami tetap akan merekam dan mungkin sebagai gantinya saya akan menghampiri Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini ada Tante Wawa. Mungkin saya akan menghampiri ke rumah-rumah dan mungkin akan mengadakan ibadah singkat Natal di rumah-rumah kepada jemaat kita yang berusia 60 tahun ke atas. Gitu ya. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah Natal dengan baik tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Jadi tanggal 25 Desember saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir. Hanya saja kami batasi untuk anak-anak yang usia di bawah 12 tahun dan jemaat Tuhan yang berusia 60 tahun ke atas mohon bisa mengikuti ibadah di rumah. Gitu ya. Tapi jangan khawatir, saya akan menghampiri Bapak Ibu Saudara ke tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ya, sekolah minggu juga hari ini mohon bantu doa
akan melaksanakan Natal sekolah minggu hari ini jam 11 lewat 5 kalau nggak salah di Zoom-nya, jam 11 lewat 9 atau lewat 8 gitu ya. Dan puji Tuhan, terima kasih, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menolong panitia Natal sehingga bisa berlangsung yang tanggal 25 Desember gitu ya. Dan untuk ibadah tutup tahun, kami tidak akan adakan ibadah tutup tahun mengingat himbauan dari pemerintah untuk bisa menghindari kerumunan. Jadi kami tidak akan melaksanakan ibadah tahun baru. Tapi mohon juga Bapak Ibu Saudara jangan mendekati kerumunan gitu ya. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudara berlindung tapi di puncak gitu ya. Wah, itu sama aja, mendingan ibadah aja di sini kita rame-rame gitu ya. Kita berdoa supaya Bapak Ibu Saudara juga bisa menolong pemerintah supaya angka yang terinfeksi ya di bawah 3.000 lagi seperti bulan lalu. Sekarang sudah minggu 2 hari yang lalu masih 7.000, di bawah 6.000, belum sampai ke angka 3.000 lagi seperti bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Jadi kita berdoa yang terbaik Bapak Ibu Saudara bisa kerjakan. Dan hari ini saya juga mau melaunching sebuah kaos, boleh pinjam di situ kayaknya ada deh. Ini kaos yang dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu dan saya kayaknya mau jual. Kaos yang dibuat oleh guru-guru sekolah minggu dengan tulisan Rumah Bejana Kemuliaan. Ini kaosnya Henny, jangan lupa diambil. Ada tulisan, jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada yang dipakai Ibu Resti, dipakai Ibu Desi, dan Ibu Susi. Nggak kelihatan mukanya. Ya, jadi kita akan jual ini untuk juga bisa sama-sama Bapak Ibu Saudara bisa pakai barang gitu ya, karena ada ukurannya. Saya mau jual berapa ya? Tunggu. Terserah saya ya, 70.000 seperti dia. 50.000 kali ya. Ada untungnya. Oh, nggak ada, kalau kaos yang besar nggak ada untungnya. Kalau yang ukuran XL, ya kita samakan saja 70.000 lah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 70.000 sampai di rumah. Nih, biasanya 70.000 sampai di rumah gitu ya. Ya, COD nanti bayarnya sama yang nganter, boleh bisa ya. 70.000. Jadi ini diberikan kepada guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan hadiah Natal sekolah minggu yang sudah diberikan kepada orang tua sekolah minggu dan akan diserahkan pada saat nanti jam 11. Jadi ini dalamnya ada ini, kaos untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara juga yang sudah mendukung guru-guru sekolah minggu dengan memberikan dana Natal kepada guru-guru sekolah minggu bisa menyiapkan dengan baik ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan akhiri ibadah kita hari ini. Mari naikkan pujian yang tadi Ibu Vivi naikkan. Itulah yang menjadi tema yang dikerjakan selama 1 tahun ini. Dan kita akan belajar bersama-sama supaya Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin mengerti bahwa kita percaya bukan karena melihat, tapi karena firman yang digenapi di dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Katakan lagi dari awal. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Katakan dengan iman, kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. sekali lagi sama-sama katakan dengan iman. Sungguh kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. biarlah hidup kami dipelihara Tuhan, biarlah hidup kami dijaga oleh Tuhan, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami yang Tuhan percayakan untuk bisa menikmati hal-hal yang baik bersama-sama dengan keluarga kami. Ya, Tuhan sudah memberkati dengan hikmat Tuhan. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami berlaku sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu yang kami dengar, yang kami perhatikan, biarlah itu akan berbuah baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau melakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk kami semua yang hadir pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan, melayani, mengasihi sesama kami. Dan berkati semua kami Tuhan. Kami berdoa, kami akan melangsungkan ibadah Natal sekolah minggu, dan juga sebentar lagi tanggal 25 Desember Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya ada penyertaan Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya ada berkat Tuhan yang disiapkan bagi kami, untuk kami bisa mengakhiri tahun 2020 ini bersama-sama dengan kemurahan Tuhan. Dan kami bersama-sama percaya bukan karena melihat Tuhan, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Inilah doa kami. Karena melihat, namun karena firman-Mu Ini yang kami tahu. yang selalu digenapi di Ini yang kami perhatikan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi sama-sama bilang, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. mari sama-sama kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kerajaan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Amin. Tuhan berkati.